Ini ada cerita sedih banget sih. Ini waktu di awal-awal banget, sebelum kita masuk nih, bantuan logistik bisa masuk, itu ada warga yang cerita, dia minum air, itu air yang ada lumpurnya dia campurin teh, biar rasa lumpurnya tuh berkurang. Kita kasih solusi. Fikra kita bisa. Waduh, ini gue apresiasi banget sih lu sama Ferry Irwandi apa segala macem ya. Lu selaku CEO kita bisa. Sekarang udah pasca bencana itu 2 bulan bro. Di Sumatera, Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara ya. Sumatera Selatan kena gak sih? Nggak besar. Nggak besar ya. Maksud gue adalah banyak kawan-kawan yang menjadi relawan apa segala macamnya yang wow. Ferry Irwandi 10 miliar kemarin kan. 10 miliar yang 10 terkumpul di platform kita bisa gitu ya. Nah makanya gue sebenarnya pengen tahu update-nya. Kalau kemarin kan pas persis kena bencana, abis itu sekarang lagi kayak recovery kali ya. Ya kita harus tahu dulu nih, maksudnya mana alokasi dana yang memang harus lagi di-push sama pemerintah apa segala macamnya sehingga ekonomi bisa pulih kembali. Ya kan? Siap. Nah terutama ekonomi kreatif, konten kreator, UMKM itu memang ranahnya kasih solusi. Jadi kenapa gue panggil dia teman-teman? Jadi kita pengen tahu bahwa sebenarnya ada barcode yang ada di hadapan lo ya di layar ini nih yang kita fokuskan untuk UMKM di sana untuk mereka beli gerobak lagi, mereka beli atau mungkin peralatan lagi, kiosnya dibenahin lagi, resto, coffee shop, apalagi sih biasanya hulu ke hilirnya apa ya? Yes, pertama-tama Der, thank you banget for having us, nge-invite kita lagi dengan Ngangkat Sumatera. Karena ini kita udah tahu ini udah hari ke-70 mungkin 879 ya. Sejak awal mula. Dan kalau kita bicara proses secara umum ya bencana itu kan fase awal fase respon. Kita bergerak cepat untuk segera membantu warga-warga yang terdampak. Nah di bulan kedua, ketiga ini udah mulai masuk ke fase recovery atau pemulihan. Nah biasanya atensi perhatian masyarakat, media itu kan memang di bencana manapun gitu ya. Di awal-awal pasti tinggi sekali. Kepedulian, gotong royong itu semua udah pasti insya Allah gitu ya. Dan ini disaksikan juga selama kita lihat selama sepanjang bulan Desember, awal Januari. Tapi kalau kita lihat sekarang kan nih mungkin keyword Sumatera, Aceh udah bukan yang paling tinggi atau bukan paling muncul di algoritma kita ya. Nah, padahal di fase pemulihan ini, apalagi kita lihat nature-nya bencana di Sumatera kemarin, itu tuh apa ya tipe bencana yang persebarannya tuh luas sekali. Jadi mungkin ada beberapa pihak yang misalnya membandingkan sama ketika tsunami tahun 2004. Itu kan terjadi di wilayah kayak pesisir ya. Sementara kalau banjir bandang ini itu kan di berbagai apa istilahnya tuh kantong-kantong wilayah ya. Dia masuk situ soalnya ya. Yes, yang mengakibatkan apa Der? Semua pihak kesulitan untuk mapping secara menyeluruh. Gitu, dan karenanya kita bisa kali ini perannya nih melihat ada urgensi. Kita nggak bisa hanya sebatas platform buat membantu teman-teman menggalang, mengumpulkan. Kita perlu turun lebih dalam untuk bisa ikut juga lebih paham, bisa ikut mengimplementasikan secara lebih menyeluruh. Karena ya kita coba berikhtiar ya dari Instagram, di TikTok, di sosial media kita bisa untuk memberikan potret-potret realita yang masih berjalan hari ini buat saudara-saudara kita, terutama yang di Aceh ya, Aceh Timur, Gayo Luwes, Aceh Tamiang. Itu ya lu bisa lihat sendiri lah ya, silahkan dicek sendiri. Jadi karena tadi ya persebaran banjir bandang ini yang betul-betul scattered, acak, itu masih banyak wilayah-wilayah juga yang baru belakangan terjamah lagi, bisa diakses lagi karena banyak sekali jalanan-jalanan yang terputus. Oh, logistik juga isu ya. Betul. Ini gue disclaimer ya, gue personally belum hadir langsung ke sana. Tapi kita memantau terus kan. That's why kita mengabarkan terus-menerus lewat sosial media. Teman-teman di internal juga selalu feeding footage terbaru, footage dari udara juga. Itu banyak sekali masih akses jalan yang emang jelas kelihatan terputus. Jalan darat yang sekarang dilewati air. Jadi perubahan medan itu betul-betul luar biasa yang terjadi di sana. Gitu. Jadi ketika bicara, yes sekarang udah mulai fase pemulihan. Tapi kalau di data BNPB pun juga kemarin gue baca di berita jumlah pengungsi kalau nggak salah udah turun dari yang pada peaknya tuh 1 juta lebih pengungsi di Sumatera ya, Barat, Utara dan Aceh. Kalau gue baca berita kemarin katanya 70.000. So angka tentu kita percayakan pada badan-badan yang berwenang ya untuk bisa mempublikasi angka.
Tapi kita kan melihat langsung, kita mempublikasikan potret-potret realnya yang masih terjadi. Dan ya kalau lu lihat di media sosial, nggak hanya kita bisa ya, ini banyak banget teman-teman kan banyak ya di lapangan tuh relawan, lembaga, komunitas, even teman-teman TNI. Wah keren. Ya ini realita lapangannya masih kayak gini Der. Jadi masih banyak saudara-saudara kita yang akses buat air bersihnya, Iya sih. akses buat MCK itu masih challenging. Pun di bulan ke berapa nih sekarang? Udah masuk ke bulan ke-3 hampir ya. Udah Februari kita pertengahan dan udah mau bulan Ramadan. Jadi makanya sekali lagi gue thank you banget ngundang kita dengan ngangkat tema Sumatera ini. Tadi lu sempat mention soal UMKM. Ya salah satu pilar pemulihan itu kan 1 infrastruktur, 2 pendidikan, 3 tentu aktivitas ekonomi warga bagaimana pulih kembali. Yes. Nah banyak dari wilayah yang terdampak ini kan wilayah-wilayah orang-orang yang bertani, bercocok tanam gitu ya, yang sekarang jadi ya sulit mau gimana gitu mengantar hasilnya. Contoh kopi, sini pasti peminum kopi banyak, lu juga minum kopi gitu kan. Minum kopi. Banyak petani kopi di daerah Gayo, di daerah kalau nggak salah Takengon gitu, yang kopinya nih produce-nya mau dibawa kemana? Jadi bisa jadi mereka nggak dapat penghasilan karena nggak bisa dibawa nih, terputus aksesnya ke processing plant-nya gitu ya, yang bisa nge-roast, yang bisa mengolah gitu ya. Jadi itu tuh yang sekarang menjadi ancaman ekonomi warga. Karena tadi sekali lagi banyaknya akses-akses yang belum sepenuhnya pulih. Gitu. Jadi ya emang butuh sekali lagi gotong royongnya, jangan sampai kendor nih. Nah itu. Yang gue mau coba feedback yang pertama adalah sama-sama bro, ya kan? Maksudnya kan gue justru yang berterima kasih sama kawan-kawan kita bisa ya, yang pun kalau gue tadi gue mendengar lu bilang adalah gue belum terjun ke sana apa segala macamnya, sama bro, gue juga gini. Tapi memang kita andil dalam bidangnya masing-masing. Karena sekarang ada corong, ada media, makanya kita juga memantau apa yang bisa kita suarakan lewat layar ini apa segala macamnya. Nah intinya adalah sebenarnya gue juga kenapa ungkit ini lagi, karena gue nggak pengen ini redup bro. Setuju banget tadi yang lu bilang bahwa awal-awal semangatnya betul kita sangat apresiasi, bahkan semoga Allah balas dengan kebaikan, jazakumullah khair wa barakallahu fikum buat teman-teman semua. Nah tapi dengan adanya gue nggak pengen ini redup, sehingga ayo ini jangan dilupain nih, ya kan? Di luar sana kan banyak berita-berita yang sekarang tuh yang ya udah macam-macam lah ya, yang akhirnya coba mengalihkan fokus kita pada Aceh dan Sumatera. Maksud gue sayang sekali waktu kita habiskan buat mungkin yang jangan-jangan beritanya menurut kita adalah sangat buang waktu gitu. Nah makanya tapi masih banyak sekarang akhirnya akses logistik apa segala macamnya yang ada di Aceh Sumatera ini yang masih butuh tangan-tangan kita teman-teman semua. Makanya gue panggil dia nih, yuk jangan lupain nih, yuk ya, apalagi butuh pemulihan ini kan betul. Ini kan nggak gampang ya. Bahkan bantuan-bantuan yang udah nyampe ke sana pasti kan itu ya Allah berapa persen bro? Banget. Dan once again ya, kalau lo lihat di media sosial, nggak cuma kita lah, banyak banget ya lembaga-lembaga yang meng-up ya bahwa banyak banget desa-desa yang tadinya tuh desa dengan penuh perumahan itu hilang rata rumahnya. Wow. Jadi untuk pemulihan seperti sedia kalanya, dan mungkin gue yakin nggak bisa seperti sedia kalanya ya, tapi untuk bisa pulih secara mungkin lebih menyeluruh, ini proyek yang bisa bertahun-tahun sebenarnya Der. Kalau dari beberapa pihak sudah menyampaikan gitu ya. Waktu itu pas 2004 Desember Pak SBY kan saat itu menjabat, beliau menjadi presiden, itu berapa lama ya recovery-nya, pembangunan kembalinya lagi, ya rekonstruksinya lah. Tolong dicek kembali karena bisa jadi gue keliru, tapi dari yang sepengetahuan gue tuh butuh kurang lebih 10 tahun proses pemulihan totalnya untuk tsunami Aceh. Kalau yang ini pakar-pakar menyebutnya berapa? Ahli tata kota misalnya? Bisa jadi membutuhkan durasi yang sama. Terlebih tadi ya, kondisinya sedikit berbeda dari tsunami, karena ini terjadi di banyak kantong-kantong yang terputus aksesnya. Itu sih yang mungkin sangat menyulitkan semua pihak ya, termasuk tentunya pemerintah daerah juga kan kesulitan, gitu. BNPB mungkin kesulitan. Jadi memang tantangannya besar. Untuk itu yang kita angkat selalu adalah yuk gotong royongnya jangan sampai kendor. Ya, apalagi ini saudara-saudara kita sebangsa setanah air. Pak Gubernur gimana? Kami belum
berinteraksi langsung kalau sama Bapak Gubernur dari Aceh ya, Pak Mualim, kan belum ada koordinasi langsung. Tapi memang dengan Bupati Wali Kota itu ada koordinasi di sana. Kemarin kan mampir ke sini Pak Wali Kota Sibolga ya. Oh, Sibolga. Iya ya, Pak Ahmad Tenarik, betul. Gitu kan, update-nya juga, apalagi beliau kan kemarin sempat viral tuh dinyatakan hilang katanya gitu kan, makanya beliau klarifikasi karena kejebak longsor apa segala macamnya. Ya ternyata memang waktunya nggak mudah, jadi jangan lupakan Aceh, Sumatera, tolong teman-teman semua. Ini fokusnya kita kembalikan ke sana karena coba kita lihat ya video-video yang dari teman-teman kita bisa ini kan, ini kapan bro? Ini quite recent. Ini postingan kayaknya masih di baru-baru ini bulan Februari. Ini apresiasi penuh loh buat bapak-bapak TNI kita nih. Luar biasa loh. TNI Republik Indonesia. Ini ada case apa ya? Tadi sempat mogok tadi mobil beliau. Lu bisa lihat sendiri bentuk medannya kan. Oh susah ya. Nah ini memang ya alhamdulillah sekali lagi kita melihat kalau di lapangan itu kita nggak lihat seragam, Der. Ada yang seragam TNI, ada yang seragam relawan, ada yang warga setempat. Itu ya pasti bahu-membahu, gotong royong. Nah, alhamdulillah kan TNI memang punya logistik dan kemampuan transportasi yang lebih memadai ya. Iya. Jadi untuk bisa menjangkau daerah-daerah yang sulit itu banyak sekali kita dibantu juga oleh teman-teman TNI. Waktu Ferry Irwandi ke sana itu kan yang 10 miliaran itu ya, keren bro, gila gue apresiasi banget sama Ferry. Jadi waktu itu kan pakai pesawat TNI ya? Iya, di antaranya helikopter. Terus kalau pengiriman pesawat waktu itu untuk yang mengirimkan beras yang baliknya itu cabe. Iya. Itu, gue sampai lewat. I have to double check kalau nggak salah milik TNI ya. Tapi I have to double check. Seingat gue itu sih, koreksi kalau salah teman-teman ya. Ya at least siapapun itu ya gue apresiasi lah buat teman-teman. Sebentar, gue mau bahas TNI dulu deh. Jadi TNI itu masuk ke dalamnya tuh maksudnya kalian tuh kolaborasinya adalah pakai apa? Peralatan atau mungkin mobil-mobil angkut logistik dari mereka-mereka. Betul. Jadi kan di sini peran kita bisa mungkin gua terangkan dulu ya. Iya. Satu, memang kita bisa sebagai platform yang menaungi banyak sekali, ada 2.100 lebih penggalangan dana terverifikasi ya untuk bencana Sumatera ini, Der. Yeah. Ada yang dari lembaga, ada yang dari teman-teman content creator, influencer, ada yang dari CSR, macam-macam. Ini komunitas gitu ya. Mereka menggalang. Nah, peran pertama kita bisa kan as usual sebagai platform, gitu memadai. Tapi di bencana sebesar ini kita mengambil satu langkah lebih dalam, yaitu juga turut terlibat dalam koordinasi penyaluran. Karena kita ngerasa ini amanah masyarakatnya luar biasa besar, dan mungkin beda sama isu isu luar negeri ya, seperti Gaza, Palestina yang kita nggak punya kontrol langsung ke sana ya. Ini kan di dalam negeri. Kita bisa datengin langsung. Makanya teman-teman tim kita bisa banyak yang turun menjadi relawan juga untuk memahami medannya, untuk memahami realita di lapangan, untuk ikut crowdsourcing dari warga setempat kebutuhannya apa. Nah, termasuk diantaranya berkoordinasi dengan multi pihak, dengan terutama pemerintah, dengan TNI. Sekali lagi kenapa? Karena kami tahu ini nggak mungkin bisa sendiri, satu pihak tuh nggak ada cerita kayak gitu. Ini tuh harus bareng-bareng. Nah, TNI memiliki tadi ya infrastruktur, kemampuan delivery yang memadai, karena memang kan ada truk-truk besar, truk-truk logistik yang bisa menembus medan-medan yang sulit. Jadi ya alhamdulillah ketika di lapangan, selama tujuannya memang untuk membantu sesama, untuk menyalurkan bantuan, itu cair sih yang kita alami. Wow. Kooperatif. Saling bantu semuanya. Keren. Saling bantu, saling jaga ya. Saling jaga. Keren. Iya. Coba tadi saya penasaran sama yang Trisa ya? Iya, ada konten. Iya. Enggak, mas gue ini akhirnya mengetuk hati kita, memanggil hati kita, memantik hati kita, itu bela-belain cabut kerja dari Inggris, cuma bela-belain untuk jadi relawan di Kita Bisa ya? Oh, jadi ya ini gimana ada kisahnya? Story-nya bagus banget ya? Ya. Ini yang tadi di awal nih. Nah ini kan, ini orangnya namanya Trisa. Dia memang WNI yang sedang bekerja di Inggris. Oke. Di bidang neuroscience. Kebetulan baru ketemu kemarin, baru kita silaturahim. Oke. Ini ya. Oh, banyak juga followers Trisa ya. Triandesa. Memang juga sambil ngonten lah di sana. Oke. Tapi kebetulan memang lagi akhir tahun jadwal kembali ke negeri lah, karena keluarga kan di sini. Oke. Pas kejadian Sumatera, nah beliau terpanggil untuk
ini mumpung lagi di Indonesia, saya juga mau ikut bisa sebagai content creator menyuarakan atau melihat situasi seperti apa sih. Iya. Nah, ini cerita dari dia ya. Kayak pertama dia kaget waktu kemarin turun karena loh kok ternyata kondisinya masih banyak ya warga-warga tuh yang kebutuhan basic, kebutuhan dasarnya. Apa contohnya? Siapa tahu ini teman-teman juga bisa langsung bantu. Bener, mereka kan sekarang banyak yang mengungsi, tinggal di tenda, tinggal di tempat-tempat yang masih seadanya nih, yang pengungsian ini. Itu kebutuhan dasar kayak selimut, kayak handuk, alat ibadah, itu tuh masih dibutuhkan. Jadi gua pun juga ketika mendengar cerita itu, yang tadi kalau hanya ikutin teori kan respon, recovery, sekarang mungkin udah lebih berat ke recovery. Ternyata ya teman-teman yang butuh basic needs tadi juga masih sangat banyak. Akses air bersih. Dan kemarin kalau lihat cerita dia yang bikin gue personally juga merinding tuh gimana happy-nya warga ketika didatengin justru pengen menjamu kayak waduh, kalau di sana kan banyak duren. Ada yang dikasih buah-buahan. Dari warga justru. Jadi dari korban nih. Exactly, dari warga yang dikunjungin buat disalurkan bantuan, terus yang mungkin dihibur ya kan, anak-anak yang diajak bermain, ada dikasih materi ini buat belajar. Itu mereka malah yang kayak sibuk mau menjamu gitu loh. Aduh maaf nih mas, kita lagi nggak ada ini gini. Jadi dia ceritanya kayak ini tuh salah banget kali katanya. Gue datang ke sini yang mau membantu kok malah gue yang kayak seakan mau dijamu gitu kan. Jadi semangat dari saudara-saudara kita di sana tuh luar biasa sih, luar biasa. Wow. Jadi inilah makanya kenapa gue bahas ini lagi, biar tadi gara-gara videonya Trisa yang kami belum baik-baik saja kan. Nah itu sebenarnya gue mau ngukur sih. Gini deh, internet gimana bro? Starlink gimana? Yes, nah akses internet nih juga ya kalau sekarang udah lebih mulai bisa diakses, tapi juga belum tersebar merata ya di semua lokasi. Karena ada sempat satu yang kita post nih baru nih yang walau tidak ada listrik. Ya itu. Jadi nggak ada listrik. Karena udah 90%-an. Nah sekali lagi ini kita kan hanya mempublikasi apa yang dialami teman-teman relawan di lapangan ya, bahwa faktanya masih ada desa-desa yang akses listriknya belum tersambung kembali. Gitu. Karena satu dan lain hal, ya, dugaan kami tentu karena akses yang sulit dijangkau. Ya kan? Jadi ya inilah realitanya bahwa hari ini atensi masih sangat diperlukan. Kita perlu gotong royong. Nggak ada gunanya saling mungkin menyalahkan atau menunjuk ya. Setuju. Inilah kenapa kita bisa mungkin berikhtiar untuk, kalau bisa dilihat mungkin 80% konten kami masih tentang Sumatera sekarang. Tentu kita coba meliputi kebutuhan dan isu-isu lainnya ya, tapi 80% kami masih mengangkat Sumatera lebih karena itu sih, supaya kita tidak lupa bahwa ini saudara dekat sekali loh. Satu tanah air. Nggak usah jauh-jauh ngomong di luar negeri, ini masih banyak yang butuh atensi dan kepedulian kita. Wah. Jangan sampai lupa Sumatera teman-teman. Ini diingatkan lewat terserah lah, mau lewat hashtag atau mau lewat apa gitu ya. Jadi soalnya pusat perhatiannya kita sempat beralih nih. Kita akui lah, IG gua kan juga kegoda juga tuh sama algoritma berita-berita yang mungkin ekonominya begini, mungkin berita-berita tentang A, B, C, D, F, G gitu kan macam-macam. Saya paham sebagai media kan, tentu harus memberitakan banyak hal. Iya, tiba-tiba aduh iya lagi soal saudara kita gitu kan. Ini pun juga sebenarnya teguran buat gue pribadi dan juga yang mungkin jangan-jangan teman-teman ada merasakan hal yang sama. Nah jadi kalau pergerakannya berapa persen bro? Ini kita buka-bukaan aja deh. Biar mungkin pihak-pihak terkait juga tahu gitu ya. Dari kemarin respon ke recovery ini, pertumbuhannya deh. Kayak listrik, basic needs, apa segala macamnya. 20-30%? Apa kebesaran? Mungkin sulit untuk mengestimasi persentase. Iya kira-kira aja sih. BNPB kan punya dashboard tuh. Bisa dilihat perkembangan dari dashboard BNPB. Buka aja sekalian di BNPB. Ada tuh dashboard Sumatera BNPB. Biar kita geraknya juga tahu nih. Ya meskipun semaksimalnya teman-teman ya. Cuma maksudnya biar kita lebih memantik semangat kita sih sebenarnya. Betul. Tapi sekali lagi mungkin kembali ke tadi kalau persentase bisa dilihat datanya ya. Tapi fakta rata di lapangannya yang namanya pemulihan pasca bencana dengan skala yang dialami Sumatera. Ini balik lagi tidak hanya Aceh ya kan, kita juga ada Sumatera Utara, ada juga Sumatera Barat. Kemarin juga kan di awal tahun banyak juga di beberapa wilayah ya, di Jawa juga ada. Tapi kalau kita kembali ke Sumatera dengan skala yang dialami, ini untuk bisa kembali
mulai pulih kembali, it will take some time, butuh waktu yang cukup panjang. Nah inilah yang sering kali kalau kita mungkin ya sebagai awam ngerasa kemarin pas Desember udah ikut nyumbang, udah ikut ngeramein kok, gitu kan. Kesannya pekerjaan sudah selesai atau peran saya sudah cukup. Gitu. Nah ini sih yang kami kembali ingin mengundang kedermawanannya masyarakat Indonesia yang udah nomor wahid di seluruh dunia ini. Jangan merasa sudah selesai, PR ini masih panjang untuk mengawal kembali. Nah, maka ini masuk nih ke tema soal ekonomi salah satunya. Nah, ini dashboardnya BNPB ya. Coba kita lihat di sini ya. Ini kan bisa dilihat nih, fasilitas yang rusak pendidikan 4.500. Jangan lihat 4.500, setiap fasilitas pendidikan berapa anak di dalamnya, dikalikan berapa lagi. Iya lagi. Berapa lama untuk sampai pulih dia bisa sekolahnya normal lagi. Ya kan? Kita kemarin ada berita yang sangat tragis juga kan di sebelah timur Indonesia, di NTT yang tentang anak. Nah ini itu satu titik. Ini ada 4.500 titik anak-anak masa depan nih, generasi emasnya kita yang pasti pendidikannya terganggu. Ya kalau cerita-cerita dari teman-teman relawan, mungkin si pendidikan sementara ini hanya buka 2 jam karena keterbatasan fasilitas dan lain-lain ya. Jadi belum kembali normal nih proses pendidikan buat anak-anak di sana. Wong dapat basic needs aja udah alhamdulillah bersyukur gitu. Vaskes, kesehatan. Nah, ini kan juga biasa ya, habis namanya bencana, orang pindah, kebersihan, faktor hygiene itu juga kurang. Banyak yang sakit. Nah, vaskesnya apakah sudah kembali restored? Ya kan? Ini yang kebutuhan dasar ya. Tentang akal kan, maqasid syariah kan perlindungan akal, perlindungan jiwa, perlindungan din, agama, rumah ibadah yang rusak banyak, besar. Nah jadi infrastruktur, jalan, nah ini kan PR besar kita ya. Nah inilah sekali lagi, jadi sekali lagi kita tuh pengen mengundang dan ini sekedar mengingatkan secara mudah-mudahan dengan cara yang baik juga bahwa yuk, apalagi ini mau bulan Ramadan. Wah pas nih momentumnya. Momentumnya bagus sekali untuk kita berbagi. Yang punya kelebihan di uang, ayo kita sisihkan lagi untuk Sumatera. Yang punya nih sahabat-sahabat lo nih yang punya influence, punya dipercaya oleh banyak masyarakat, yuk angkat lagi. Kita silaturahim yuk ke saudara-saudara kita. Di visit aja itu bahagianya luar biasa loh, Der. Ini makanya insya Allah kalau Ramadan ini kita memang akan mengagendakan ke sana. Mudah-mudahan kita bisa bareng. Ikut dong, boleh dong. Ya apalagi Ramadan ya teman-teman ya. Maksudnya gini deh, yang namanya puasa kan pasti ada ujian. Mungkin jangan-jangan ujiannya 2 kali lipat ya. Harusnya hawa nafsu bla bla bla, belum ausnya gitu kan. Tapi kan memang kita sebagai muslim, buatan muslim ya, ini kan kita rayakan. Justru ini adalah momen yang harus dikejar karena pahalanya berlipat-lipat ganda lagi tuh. Nah, bayangin teman-teman yang ada di Aceh, Sumatera itu, kan mereka juga tetap menjalankan kewajibannya. Bukanya pakai apa, Bos? Aduh, ngilu gua sampai merinding. Iya kan? Makanan, minuman. Tarawihnya itu, aduh, airnya harus yang bersih, air mengalir. Aduh, air gimana sih? Aduh, itu dia. Nah, ini makanya salah satu program yang kalau di Kita Bisa nih, kita lagi mengkoordinasikan sama teman-teman yang menggalang, sama NGO-NGO yang di lapangan tuh banyak kebutuhannya ya akses air lagi, kita air tanah di bor ya, tapi dengan bor yang dalam. Karena kalau enggak, ini ada cerita sedih banget sih. Ini cerita ini ya, testimoni dari teman-teman relawan kan, yang persiapan Ramadan kan pasti kan airnya 2 kali lipat, Bro. Iya kan? Waktu di awal-awal banget, sebelum kita masuk nih bantuan logistik bisa masuk, itu ada warga yang cerita, ini gue nggak dengar langsung aja sedih ya, Der. Kenapa? Dia minum air, itu air yang ada lumpurnya dia campurin teh biar rasa lumpurnya tuh berkurang. Yang benar, ya Allah sih. Jadi, nah itulah kenapa akses ke air itu lagi menjadi salah satu program pemulihan infrastruktur utama yang kami yakini dari sektor filantropi ini bisa bantu, bisa percepatan lah. Mungkin kalau jalanan, jembatan butuh kekuatan dari APBD, APBN ya. Tapi kalau akses air, restorasi pendidikan, tadi percepatan pemulihan ekonomi, itu kedermawanan kita, filantropi itu sangat bisa menjadi faktor akselerator ya, mempercepat. Iya lagi nih Ramadan nih. Ayo guys, semangat yuk. Ini detailnya gue coba bantu di sini barcode kita bisanya teman-teman semua. Nanti kita coba, gue nggak tahu deh alokasinya nanti kan ke Pemda ya berarti ya. Dari lu ke sana ya, tinggal silakan lah.
Alokasinya ini tergantung akad nih. Kalau kasih solusi ini kayaknya mau fokus ke ekonomi nih. Iya. Nah, kita nanti akan rancang program yang emang paling tepat sasaran, Der. Karena nggak bisa dipukul rata. Pemda juga kan sebenarnya tidak menerima dan langsung, tapi kita bisa berkoordinasi sesuai keperluannya. Nah, nanti makanya insya Allah yuk kita Ramadan ini yuk bareng-bareng kita bareng-bareng kita ke sana. Iya boleh. Itu lu bisa nggak di awal-awal Maret? Bang Menteri udah ready loh. Bang Menteri Tukur Rifki tadi kan abis kontak-kontakan gue. Ya kan, itu insya Allah beliau juga, apalagi kan kampung halamannya beliau tuh di Aceh. Nah pengen juga emang diagendakan untuk di Sumatera atau Aceh bisa disupport juga. Kalau memang awal-awal mungkin ya awal-awal Maret ya, kita bisa niatnya mungkin di sana bisa tarawih bareng sama mereka, misalnya buka bareng sama mereka, buka bersama itu loh. Wah, happy dan banget. Lu kan bawa konsep kayak ekonomi kreatif ya. Iya. Di tengah keterbatasan butuh kreativitas, butuh pemikiran-pemikiran. Kayak contoh ya Bro Ferry Irwandi. Iya. Itu kan dengan kreativitas yang mengamati bahwa ketika ada pengantaran logistik menggunakan pesawat, kan balikannya idle capacity-nya. Iya. Di situ kan dia yang mencetus kayak kenapa nggak kalau gitu kita beli hasil cabai mereka. Iya. Dan akhirnya kan keangkut tuh puluhan ton kan. Wah keren. Itu kan kreativitas bro. Bayangin ini kreativitasnya Bro Dery dan teman-teman Kasih Solusi. Nggak cuma saya, teman-teman lah ya. Banyak banget pasti solusi-solusi yang bisa lahir. Kasih solusi nah. Cocok, siap. Apalagi gini bro, yang namanya orang lagi kondisi seperti ini kan kalut. Kalut ini kan kreativitasnya bisa jadi mungkin ketahan. Karena fokusnya dia kan anaknya. Survival. Pasti. Gimana caranya gue bisa bertahan hidup untuk menyambut hari esok kan? Betul. Nah itu tuh kan pasti kan yang tadinya mungkin jauh, pasti banyak lah yang di atas gue tuh kreativitasnya yang luar biasa gitu kan. Dari gue pribadi gitu pasti tinggi-tinggi semua, luar biasa semua. Tapi kalau kondisi seperti ini kan mereka kan ketahan. Mindsetnya ketahan, kesian. Dan makanya kita hadir bareng-bareng. Saya mengajak deh mungkin buat para konten kreator atau mungkin YouTuber, ya kawan-kawan yang pernah duduk terutama dikasih solusi apa segala macamnya, bareng-bareng yuk. Nanti coba komen atau lu WhatsApp gue lah, kan lu pada punya nomor WhatsApp gue tuh. Lu WhatsApp gue aja, Der ikut deh teman-teman yang pernah di sini kan. Kita kan temenan nih. Nah, lu tinggal WhatsApp gue, ke Fikra juga boleh apa segala macamnya. Nanti kita bikin ya kan, kalau nggak grup-grup salah, kecil. Bang Menteri Ekraf juga orang Aceh kan ya? Yes, betul. Bang Menteri Tukur Rifki, Menteri Ekonomi Kreatif kan, gue pribadi lagi bantu beliau juga tuh. Ya kan, beliau juga concern sekali kan sama pegiat-pegiat Ekraf yang ada di sana kan, kesian nih apa nih. Nah kita datang ke sana. Yang tadinya mungkin mindsetnya, yang tadinya mungkin semangatnya ketutup karena mereka lagi mode-nya lagi survive semua. Gimana bangkit lagi? Kreatif lagi. Iya, kita sharing-sharing, kita bikin, ada apa nih? Bang, gue masih ada bisa buat nyambung hidupnya lewat ini. Kita jadiin apa yuk? Kita jadiin apa yuk? Gitu ya. Nah, cocok deh. Sekalian gue mau bahas aja kalau gitu. Bro, kalau misalnya mereka lagi coba untuk menyambung hidupnya lewat, ya sekarang udah digitalisasi ya. Itu gimana ya? Contoh, mereka jadi afiliator. Kalau afiliator mungkin nggak begitu isu ya, karena mungkin sellernya kan dari orang lain ya, mereka dapat komisi. Tapi kalau mereka untuk coba peruntungan lagi untuk di dunia, ya barang-barang dia atau mungkin di UMKM apa segala macam ini, kan packing isunya dijemput sama ekspedisi, kepotong jalurnya. Nah. Berarti mereka tuh uang masuknya saat ini selain dari bantuan itu dari mana ya bro? Itu dia itu tantangan terbesar ya. Makanya salah satu program yang kami lihat ya sedang diimplementasikan oleh banyak teman-teman, terutama lembaga sosial itu adalah bagaimana proses pembangunan kembali ini melibatkan warga sehingga warga mendapatkan apresiasi upah. Iya. Jadi kan dapat lagi tuh sirkulasi ya. Meskipun tuh sifatnya temporer, Der. Ya udah gini aja deh. Gue sama teman-teman afiliator, gue coba ngambil yang low risk, low cost, high impact ya. Yang mungkin gak harus produksi sendiri, yang mungkin gak harus packing sendiri, nunggu penjemputan, orang jalurnya keputus kok, kan gitu kan. Kalau afiliator, teman-teman bisa nambahin ya, strategi-strategi apa yang akhirnya bisa bantu kawan-kawan kita yang ada di Aceh dan Sumatera. Maaf. Misalnya kalau afiliator ini kan mereka nyambung doang ya, penyambung ya. Nah kan tapi kan sellernya kan dari kota-kota lain kan. Kita bikin aja kayak semacam semangatin buat mereka gimana caranya mungkin jadi konten kreator atau mungkin afiliator. Akses internet juga insya Allah bisa. Mereka punya akun, mereka punya handphone apa segala macamnya. Nanti saat ini sih gue baru kepikirannya itu teman-teman. Maaf kalau memang misalnya lu lagi ngapain jalur afiliator misalnya. Saat ini gue bisa bantu sama teman-teman afiliator yang udah pernah kita undang di sini bro. Kita jalan ke sana, udah openingnya gimana kontennya, public speaking tipis-tipisnya gimana. Jadi mereka bisa hidup. Kan mereka hidup dari komisi. Komisi itu kan masuk ke akunnya mereka. Tanpa mereka harus produksi. Karena kondisi lagi begini loh. Kita uang cepat, quick win bro. Ya ini satu contoh kan, quick thinking, creative thinking kan bisa
jadi potensi sumber pemasukan mereka lagi. Iya. Ya kan? Nah, mungkin mereka sekarang saat ini ya kita harus pilah ya mana yang udah punya akses balik ke internet, mana yang masih butuhnya bantuan-bantuan urgen. Itu kan pasti akan kita pilah, akan kita beda treatmentnya, beda bantuannya. Tapi untuk teman-teman yang udah lebih siap, nah ini cocok sekali. Cocok. Pas. Boleh ya nanti ya kita coba bantu data dong teman-teman yang ada pernah mampir ke sini, terutama yang afiliator. Ya kita mainkan ke sana apa segala macamnya sehingga nanti bisa sharing-sharing. Mulai dari mana sih? Kita bangkitin lagi semangatnya, sisi kreatifnya. Betul. Gitu kan. Oh ternyata sesimpel ini setting mungkin keranjang kuningnya. Yang gua tangkap sih untuk low risk, low effort tuh saat itu. Gitu loh. Jadi mereka bisa dapat komisi bisa sampai 10%, bro. Ya kan, mereka bisa bikin konten semenit tanpa ada upaya produksi. Iya. Modalnya yang penting internet. Coba absen di bawah ini nih. Nah, sekalian yang internetnya mungkin masih mati, lu coba komen lagi aja di bawah. Bang, pikirin juga dong yang di luar dari yang... Karena kan mereka harus posting, bro. Ketika kita balik ke tanah air masing-masing gitu ya, ke kota masing-masing, gue udah balik lagi ke Jakarta dalam hal ini, ya mereka kan pasti kan udah mandiri tuh. Tapi ntar kita kasih tahu formulanya. Bareng sama teman-teman afiliator yang lainnya tuh yang ini lagi lakukan nih adalah crowdsourcing nih, gotong royong. Solusi sebenarnya kan. Sip, mantap. Nah, tapi gue mau ngajak buat teman-teman sekarang gue mau manggil yang di luar dari Aceh, Sumatera, ya meskipun Aceh Sumatera kalau mau ikutan juga nggak apa-apa juga. Apa itu? Di sini ada barcode teman-teman. Ini gue open aja di sini ya. Gue mengajak teman-teman semua, nggak menutup kemungkinan, nggak dipungkiri dengan segala hormat, pasti kan ada akomodasi, bro. Pasti ada akomodasi. Gue rasa semuanya tuh insya Allah mereka support. Tapi kan angka baiknya kan kalau kita buka dengan obrolan akomodasinya begini loh bro, apa segala macamnya. Nah, kita cover, kita berangkat semuanya segerombolan. Dalam hal ini yang tadi low risk, low effort, apa segala macam afiliator kategorinya. Teman-teman coba deh, mau nggak support akomodasinya mereka? Kita siap berangkat lah. Pasti kan nggak mungkin nggak ada penginapan bro. Nggak mungkin nggak ada hotel, tiket pesawat. Pasti ada dong. Pasti. Nah, maksud gua, buat lo yang mungkin saat ini nggak bisa ikut bareng, karena mungkin ada hal yang mendesak, apa segala macam, qadarullah lo nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi gue mengajak lo untuk bergandengan tangan lewat donasi di Kitabisa ini. Barcode ada di sini, support aja. Nanti yang semuanya ini pure untuk ngeberangkatin kita semua yang ada punya ilmu, skill di ekonomi kreatif untuk berangkat sana. Mungkin khususnya memang butuh support itu ya. Iya, nggak masalah. Kan nanti kan gue tinggal ajak, gue tinggal bilang sama mereka semua secara etika kan, bro tenang aman. Alhamdulillah teman-teman banyak yang support untuk akomodasi, lu tinggal bawa otak lu aja ke sana. Gue ikut der. Bisa jadi begitu. Atau memang misalnya mereka mau mengcover diri dia sendiri, oh ya nggak apa-apa juga. Yes. Kan pasti ada juga kan. Nggak apa-apa, gue berangkat sendiri aja. Ya mantap banget tuh, berarti tuh amal jariah tuh, masya Allah. Insya Allah. Ya. Nah, terus berarti yang dibutuhin lagi, ya tinggal internet. Oh baju bro. Ya ini open aja di sini nih. Mau jadi afiliator kan pasti kan visual juga dilihat. Ya itu, balik lagi ke basic needs. Basic needs. Iya, baju-baju buat mereka ngonten, peralatan mandi. Ya kan, lighting misalnya, apa segala macam. Ya udah lah, pokoknya lu barcode aja di sini lu sekalian aja nanti teman-teman kita bisa yang milah-milahin deh, bro. Betul. Buat dibeliinnya. Pokoknya kita nanti pasti akan make sure intervensinya tepat sasaran. I think keywordnya itu sih, bro. Iya. Nah, ini gimana teman-teman content creator ini ketika hadir ke sana, impact-nya tuh impact yang tepat sasaran buat warga di setempat. Iya. Bener. Ada nggak buat lokasi sharingnya apa segala macamnya? Maksudnya sejujurnya gue nggak tahu tuh kondisi aula kah atau apa gitu di tempat pengungsian buat kita bisa sharing yang kondusif sih, maksud gue sih. Nggak harus yang bagus-bagus amat. Ya. Balik lagi kita perlu mapping wilayah yang memang kondusif dan tepat gitu ya. Atau komen aja yang nonton sekarang. Kalau ada teman-teman penonton dari wilayah yang ada di sekitar masih terdampak juga please banget gitu. Karena ini part of tadi crowdsourcing. Nggak jarang kita bisa dapat info dari warga, kita verifikasi langsung dari di sana oleh tim relawan, ketemu ternyata keperluannya. Jadi coba ya aja. Please, itu bagus banget buat penontonnya kasih solusi. Gitu ya. Ini kan tadi ada ide dari Bro Dery ini untuk campaign kita bisa kasih solusi yang khusus buat UMKM dan ekonomi ini. Coba dikritisi dan ditajami juga, karena ini kita baru masuk nih ke fase itu. Kemarin-kemarin kan banyak sekali fase respon tadi ya, fase kebutuhan urgent, kebutuhan, dan pun sekarang masih. Tapi yang ini juga yuk kita mulai pikirin nih, ada track untuk kebangkitan ekonomi lagi, pemulihan ekonomi lagi. Seru tuh dari Quick Win ini kan. Maksudnya kan mereka mungkin kemarin kita mau masuk juga, mereka lagi nyari keluarganya apa segala macam kan. Kalau sekarang kan udah mulai recovery pelan-pelan, mindsetnya ya kan. Terus apa lagi ya biasanya? Ya semangatnya udah ada kan. Tapi kan ini kan ekonomi harus tetap muter bro. Betul. Yang gitu. Yang anak-anak
udah haus pengen belajar lagi, yang dewasa juga ingin mendapatkan kesejahteraan lagi gitu ya, nilai ekonomi lagi gitu. Nah itulah yang kita udah perlu mulai pikirin dari sekarang juga sih, bentuk-bentuk intervensinya. Nih gue jadi kepikiran nih, kalau gue coba teknis ya, gue tajemin lagi ya. Misalnya dia jadi afiliator, mereka bikin konten, habis itu cantumin keranjang kuning. Dengan senior banyak yang udah duduk sini tuh udah perputarannya udah yang, ya ini gue sebut aja ya, buat biar akhirnya jadi membangkitkan semangat juga, yang udah ratusan juta bro bersihnya sebulan apa segala macam. Kan yang dijual adalah biasanya apa sih afiliator? Baju ya. Baju, ya kan cemilan, yang jadi afiliator keranjang kuning itu tuh, ya fashion juga, makanan dan seterusnya. Itu kan dibeli juga sama mungkin ya orang kita atau orang-orang yang di sana juga, yang di Aceh Sumatera yang mungkin dia daerahnya nggak begitu terdampak banget. Akhirnya mereka pakai bajunya yang dari hasil dari si jualan afiliator, mereka buat bikin konten lagi bro. Yes, ini momentum yang mungkin tepat gitu, karena mereka jadi belajar ilmu baru. Yang juga bisa menghasilkan untuk mereka kan. Jadi ya persis memberikan kail juga gitu. Coba ya kita lihat dari sini sebenarnya yang gue mau tahu data. Kamu buka ChatGPT deh. Nah nih kita tajemin lagi nih. Jadi kelihatan bahwa berapa banyak teman-teman pelaku usaha yang di sana yang harus kita bantu teman-teman. Kalau nggak dimunculin datanya kan pasti mikirnya kan total UMKM itu kan 60 jutaan di se-Indonesia. Mungkin di Aceh nggak begitu banyak. Sebentar kita lihat dulu nih. Dan angka yang muncul juga mereka punya keluarga loh. Exactly. Iya, mereka punya anak. Jadi jangan lihatin tadi yang lo bilang mungkin 4.000, 5.000, 10.000-nya. Satu orang itu kan pasti punya keluarganya. Ya kan? Mungkin sekeluarga 4 orang, suami, istri, anak misalnya. Yang jadi konten kreator terdata mungkin di bawah Kementerian Ekonomi Kreatif, di bawah Kementerian UMKM, kan pasti kan ada yang berbadan hukum apa segala macam, kan kedata semua tuh. Nah, ini kan satu orang yang kedatanya, tapi suaminya misalnya dia pekerja atau pegiat aircraft, tapi kan mereka punya istri, punya anak-anak ya kan, yang nggak kedata kan. Coba, berapa total UMKM dan pegiat ekonomi kreatif atau konten kreator? Tambahin aja UMKM, konten kreator di Aceh dan Sumatera. Aceh dulu boleh. Nanti kelihatan tuh. Udah ada tuh berarti ya database konten kreator gitu. Gue pernah ada kayak begitu. Makanya Bang Menteri kan sekarang lagi push untuk asosiasi-asosiasi kan mau didata kan. Nah itu kelihatan tuh di sini nih. Nanti muncul. Berarti kan sekarang mereka gimana nasibnya? Coba aja kreator di Aceh yang nggak usah terkena bencana kan, nggak harus terkena bencana kan, total yang ada di sana kan, baru nanti kita kerucutin ke terkena bencana juga nggak apa-apa. Lihat aja bro. Nah berarti ini kan butuh concern khusus. Bayangin ketika mereka semuanya kena dampak, kita nggak pernah tahu loh. Akhirnya dia mau bikin konten, handphonenya udah hanyut bro. Dia mau jadi afiliator lagi, hanyut. Atau nggak sekarang belum dapat koneksi lagi misalnya gitu ya. Mereka kan mau beli handphone lagi, mungkin dananya terbatas lagi. Tuh lihat kan, jumlah UMKM di Aceh mencapai 624.000 bro. Kan, nanti kita kerucutin yang kena dampak ya, misalnya siapa tahu ada. Itu di mana tadi? Di Aceh ya. Tuh konten kreator, ini datanya. Karena setahu gue UMKM itu 60 jutaan. Yang se-Indonesia. Se-Indonesia. Kalau untuk konten kreatornya yang udah tereskalasi dikit ya, yang udah ngerti bikin kontennya, apa segala macamnya, yang udah bikin YouTube apa segala macam, itu 20 sampai 30 juta. Juta? Yes. Se-Indonesia. Se-Indonesia. Oke. Konten kreator. Itu datanya tuh. Waktu itu 17 juta, naik jadi 20 juta. Ya berarti gue ambilnya 20 jutaan deh. Itu yang fokus untuk si konten kreatornya. Karena kan belum tentu UMKM, kenapa lebih dikit? Karena belum tentu pedagang bakso keliling dia mengonten juga. Iya. Live TikTok, itu kan udah masuk ke konten kreator tuh. Iya kan, jawab-jawabin pertanyaan, keranjang kuning, bikin YouTube. Betul. Itu kan udah masuk, makanya kan jumlahnya lebih kecil. Begitupun sebaliknya jadinya. Konten kreator bisa jadi dia punya usaha snack kecil. Ya kan, nah itu di Aceh tuh 600 ribuan teman-teman. Yang mana tadinya 600 ribuan ini kalau mereka produktif, mereka bisa dapetin uang, ekonomi tumbuh lagi, mereka jajan lagi. Lalu sekarang bayangin dari yang 600 ribu kalau handphonenya hanyut, mereka mau mulai bikin konten lagi nggak bisa. Kesian ya. Nah ini kedata nggak kalau yang Sumatera? Coba sekarang yang Sumatera. Pertanyaannya sama, copy paste aja, ganti kata-katanya pakai Sumatera. Jadi tidak produktif sekarang mungkin, atau sulit produktif saat ini nih mereka nih. Ini gue bahas detail nggak apa-apa bro ya, biar secara gamblang teman-teman juga bisa bantu mereka semua yang tadinya bisa bantu ekonomi ya, keluarganya masing-masing. Sumatera lebih besar ya, lebih banyak ya. Sumatera Utara
1 juta bro UMKM-nya. 2 kali lipat dari Aceh. Karena mungkin lebih besar juga ya. Sumatera Barat 500 ribuan. Nah itu dia tuh. Yang kedampak kelihatan nggak sekarang? Yang kena banjir. Siapa tahu mungkin BNPB udah masukin data update. Yang dampak ini, bencana ini. Siapa tahu. Dan sekarang total dari Aceh dan Sumatera berapa yang terdampak? Kan bisa jadi daerahnya ada yang nggak kena kan bro? Betul. Karena tadi kan kalau di dashboard BNPB mungkin belum ada data khusus UMKM ya. Iya. Fasilitasnya tadi pendidikan, kesehatan, jalan. Nah ini. Sekarang estimasinya total 8,2 juta konten kreator di seluruh Indonesia. Dan proporsinya di Sumatera kemungkinan 1,5 sampai 2,5 juta kreator digital. Wah. Estimasinya si GPT nih ya bro ya. Iya. Tapi that's still jumlah yang besar. Iya. Berarti berasa tuh bayar-bayar dari afiliator-afiliator atau mungkin konten kreator yang tadinya mungkin dia dari sini kan berasa sekali tuh ekonomi jadinya kena dampaknya Indonesia kan. Harusnya ada pembelanjaan di sana kan. Yes. Gitu. Nah ini. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian UMKM mencatat bahwa sekitar 2,3 juta UMKM di 3 provinsi Sumatera, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah terdampak oleh bencana banjir, longsor, bla 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 di akhir tahun 2025 lalu. 2 juta bro. 2,3 juta ya. 2,3 juta. UMKM yang kedampak. Ini langsung kita kerucutin datanya adalah yang terdampak. Jadi gua nggak lagi secara luasnya ya. Kan pasti kan kementerian. Berarti ternyata thank you Bang Maman. Di data nih sama Kementerian Di data UMKM sama, mantap. Kooperatif dan kerusakan, keren. gangguan operasi atau dampak ekonomi langsung ya akibat banjir. Ini ya jumlahnya besar sekali sih, bisa dilihat ya. Iya. Oh, apalagi tuh dari total tersebut lebih dari 200.000 UMKM tercatat sebagai debitur KUR yang juga terdampak. Ya, artinya ini kan bisa jadi kreditnya nggak macet. Kredit macet. Ya udah, jadi negara jadi goyang juga kan ujung-ujungnya. Nah ini, coba bawa lagi, apa kesimpulannya? Bawa lagi. Nah itu tadi apa atas tuh? Itu tuh kesimpulannya. Nih ya, datanya tuh dari Antara News, udah ada kan sumbernya kan jelas. UMKM terdampak banjir di Aceh plus Sumatera Utara plus Sumatera Barat. Totalnya kurang lebih 2,3 juta jiwa. Sorry, ini UMKM tuh berarti bisa jadi kan satu usaha ada orangnya lebih banyak, karya yang dipekerjakan ya kan. Tadi gue bilang tuh. Betul. Oh iya bener nih. Gue bukan jiwa, ini bisa lebih ya. Belum efek ke keluarganya. Iya ya bener. Kan? Keluarga dan karyawan. Betul, karyawan. Kan ada yang mungkin yang nyuciin atau mungkin ngegulung-gulungin baksonya, yang motong-motongin mungkin ayamnya, itu kan pasti mempekerjakan. Otomatis berarti kan kena dampak tuh ekonominya secara makronya ya. Yes. Karena mereka jadi nggak bisa kerja lagi, mau ngerjain apaan? Karena kan nggak aktif lagi. Ataupun kalau sudah kembali mungkin tingkat kegiatan ekonominya belum sepenuhnya pulih kembali gitu kan. Jadi mungkin ada penurunan pendapatan. Itu kan hal-hal yang niscaya ya kalau terjadi bencana seperti ini. Wah, 2,3 guys. Yuk mari kita bantu yuk teman-teman. Tinggal scan aja di sini ada barcode-nya. Kita bisa kasih solusi. Kami kolaborasi dalam hal ini. Tolong dibantu karena ini 2,3. Mungkin teman-teman yang nonton sekarang adalah nggak rasain dampaknya. Tapi teman-teman di sana tuh yang tadinya hidup dari 3 juta per bulan. Iya dong, 5 juta per bulan, gitu, 10 juta per bulan, itu goyang semua ini. Ya, dan mungkin once again kita ngajak juga untuk crowdsource masukan ya. Siapa tahu yang nonton kan juga termasuk dari UMKM di Aceh, Sumut, di Sumbar. Apa yang dibutuhkan? Betul. Tolong crowdsource juga ke kami nih. Karena memang di Kita Bisa kalau tema UMKM dan ekonomi ini kemarin-kemarin belum menjadi tema prioritas ya. Cuma ketika kita udah masuk ke fase pemulihan recovery, apalagi dengan sinergi sama Kasih Solusi, yuk kita dorong. Kita sama-sama saling mengedukasi kebutuhannya apa. Coba dong, boleh dong teman-teman yang 2,3 juta tadi atau keluarganya atau sepupunya ada yang denger kabar apa segala macamnya. Pastilah ada yang nonton podcast nih. Nah, tinggal komen aja biar kita lebih spesifik lagi. Siapa tahu kan dari 2,3 juta ini kan nggak disamaratakan bahwa memiliki atau kebutuhan yang sama kan. Bisa jadi mungkin yang saat ini adalah internet atau handphone atau mungkin pakaian biar kita bisa tumbuh. Nanti baru kota-kotanya atau wilayah-wilayahnya kita tuju. Karena lebih spesifik tuh. Kalau bisa teman-teman kasih juga ya masukannya kita ke balai yang mana nih. Saat ini kan kita kan orientasinya mungkin gedung atau kantor sulit kali ya. Karena kan belum ada pembangunan kembali kan. Aktif listriknya apa segala macamnya. Balai bisa juga kan wilayah. Bisa mungkin di aula. Kita sharing-sharing di aula apa segala macamnya. Untuk jadi afiliator. Lagi-lagi yang low risk ya. Kalau teman-teman nemuin resiko yang rendah.
effort yang rendah, apalagi ya, cost yang rendah, itu yang dari sisi menjadi afiliator atau selain afiliator tinggal komen aja di bawah. Nanti teman-teman bantu filter ya. Sejauh ini sih yang gue tahu bidangnya, karena bidang gue itu ya, jadi minimal dari afiliator. Ya makelar lah simpelnya. Betul. Kalau kan nggak perlu packing kan. Dan hanya sebatas kebutuh ilmu untuk bisa di digital ini ya, bercerita, menjual secara menarik gitu ya. Iya, termasuk storytelling. Karena bisa jadi lu lagi bikin kontennya di tenda. Again, bukan ngejual belas kasih teman-teman semua ya. Tapi kan memang lu lagi usaha kan, di sini ikhtiar kan. Lu pasang kamera, belakang di tenda, lu kasih keranjang kuning, kita ajarin sama teman-teman yang lainnya nantinya untuk berangkat sana gimana cara settingnya keranjang kuning. Karena mungkin saya, teman-teman juga ada di bidangnya gitu kan, kami praktisi. Lagi cerita tiba-tiba banyak yang beli kan kita nggak tahu. Live, ya, live TikTok. Itu gue ngelihat waktu itu pernah ada pemulung bro, ibu-ibu. Wah sedih banget. Dia sambil cerita live itu di support, di give, pause gitu-gitu bro. Dia nggak minta-minta loh. Dia sebenarnya hanya bercerita. Bercerita. Tapi orang tergerak nah, gitu iya. ya. Kan ya nggak salah juga kan, orang tergerak kan. Dia hanya bercerita apa segala macamnya gitu. Nah makanya, tapi kan sejauh ini mungkin kendalanya mereka nggak tahu skillnya kan, public speakingnya, storytellingnya gimana. Nah, itu ya, lu pakar dan teman-teman amin pakar ya, bareng-bareng lah. Ya kan kayak gitu-gitu kan nggak butuh effort bro. Yes. Asal dia tahu openingnya gimana sih Der. Ayo. Nah, yang menarik seperti apa sih dia cerita. Bisa. Dan mudah-mudahan ini bekal ilmu yang nggak hanya berguna sekarang, bisa dipakai terus menerus gitu. Boleh. Wah, gue jadi semangat nih. Aceh Utara bro, paling tinggi bro. Jumlah meninggal dunia lagi. Aduh ya Allah. Ya kalau berdasarkan jumlah korban ya. Iya. Nah ini menarik juga ya kalau memang misalnya tadinya adalah tulang punggungnya seorang ayah, lagi-lagi balik ke konten kreator, afiliator, qadarullah ayahnya meninggal. Kan mau nggak mau kan ibunya atau istrinya yang memulai usahanya atau melanjutkan nggak ada ilmunya bro. Itu kan bisa jadi kayak gitu kan. Ataupun anaknya jadi tulang punggung, anak muda menjadi konten kreator, afiliator, qadarullah meninggal, hilang, hanyut, ya kan. Terus tiba-tiba bapaknya mau bantu nyambung estafet ekonomi keluarga, nggak ngerti mulai dari mana. Apalagi udah bapak-bapak, maaf misalnya udah gaptek. Nah makanya kita ada di sana insya Allah. Makanya teman-teman support di sini, nanti kita ajak kawan-kawan ya. Kita ada bulan Maret nanti ya insya Allah. Bulan Maret insya Allah. Kalau ditembak di podcast insya Allah bisa nih. Iya dong, kita harus terbuka di sini semua ya. Ih seru loh, kita sharing-sharingnya nunggu buka puasa. Ngabuburit. Iya. Wah. Habis itu buka puasa bareng. Iya. Makanannya juga kita present yang bergizi. Kenapa? Karena ini sedikit boleh. Di bulan awal waktu tadi ya atensi, kepedulian masyarakat tuh lagi besar, makanan tuh beragam. Lebih varietasnya banyak lah, karena kan banyak yang dikirim. Kesini ketika atensi turun, apa basic menunya lagi ya? Kembali ke mie instan, kembali ke sarden. Kok gitu? Ya karena tadi ketika atensi turun kan otomatis juga mungkin dana dari lembaga, dari pemerintah juga ya kembali terbatas ya. Iya. Khususnya yang masih pengungsi, dan bisa lihat tuh jumlah pengungsinya masih besar loh. 21.000 orang. Satu wilayah itu Aceh Utara, Pidi Jaya, Gayo Luwes, Tamiang. Kita lihat ini yang terdata. Faktanya kan di lapangan juga masih ada yang mungkin belum terdata. Iya. Jadi sekali lagi angka itu bagus untuk menjadi panduan bahwa masih banyak, tapi kita kalau ngelihat langsung ini bahkan dari gue nih ya, yang belum mengalami langsung, yang belum ketemu langsung, hanya melihat visual langsung dan mendengar cerita teman-teman relawan yang udah kembali, itu aja kayak ya Allah, yuk let's do something. Dan kita tentu kita terenyuh itu manusiawi ya, tapi yuk kita do something untuk bangkitin, kita bareng-bareng bangkit lagi. Mantap. Ini kasih solusi banget nih. Kita bisa kasih solusi. Kita bisa kasih solusi. Tenang guys, insya Allah kita bisa kasih solusi. Amin. Apalagi kita praktek ya, ngabuburitnya, masukin teorinya, buka bareng apa segala macamnya, satu-satu praktek. Pakai konten gitu kan, pakai handphone. Coba ada satu-satu, ayo 1 menit ngomong. Kan ritmenya udah kita kasih tahu. Opening sampai ke call to action-nya. Udah ada modulnya gitu. Udah, kita ada blueprint-nya. Gue belajar juga deh, biar tadi berapa ke income lo, ratusan juta sebulan ya. Masya Allah. Siap. Ada yang mau ditambahin bro, ada data-data yang bisa kita tampilin juga nih. Dari teman-teman mungkin di ujung obrolan kita ini terkait ya bencana-bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera gitu. Dari kita bisa seperti apa. Sekarang tim, ada yang jalan di sana atau ada yang menetap di sana? Selalu ada yang standby di sana. Ini fakta tentang relawan juga Der. Jadi
banyak banget teman-teman relawan yang dari luar kota. Ini dari berbagai lembaga ya. Oke. Itu udah belum pulang dari sejak Desember. Hah? Tim Kita Bisa pun juga relawan masih ada tuh yang stay udah dari Desember awal mungkin. Loh, tidurnya di mana? Ada yang di tenda, ada yang tentu kembali ke kota untuk menginap di penginapan ya. Oh. Tapi jadi kalau dari cerita teman-teman yang sekarang baru kembali, itu banyak yang masih mencari titik-titik yang belum dapat atensi. Makanya tadi kerja sama berbagai pihak tuh untuk ngebuka titik lagi. Iya. Jadi ada yang kayak wow, udah lama nih nggak ada yang datengin lagi ke sini, aksesnya karena terputus dan jauh. Iya. Itu tuh masih ada yang seperti itu. Oke. Jadi teman-teman relawan tuh luar biasa juga perjuangannya nih. Salut sekali yang terutama yang udah jangka panjang di sana ya. Tentu teman-teman relawan content creator juga sekarang terus menyuarakan ya, terus mengingatkan kembali supaya kita nggak lupa, supaya kita terus peduli. Tapi ya ini emang effort gotong royong jangka panjang sih bro. Maka ini menjaga apa istilahnya, kalau istilah ininya tuh, kalau perjuangan teman sahabat kita di Gaza tuh sumut katanya. Istiqomah yang sangat kuat jangka panjang gitu. Izah, azam gitu-gitu lah ya. Azam, sumut gitu kan. Iya. Jadi emang ini perlu kita manifestasikan di sini juga. Wow. Ini perjuangan kita. Siap-siap, boleh awal Maret kali ya. Insya Allah ya. Nanti kan Bang Menteri juga bisa juga tuh support tuh. Insya Allah senang banget kalau bisa rame-rame. Boleh 3 Maretan kali ke atas ya. Di awal-awal, ikan kasihan juga bro. Mereka tarawih juga seadanya pasti kan. Untuk kondisi yang listrik belum optimal. Betul. Sama musola juga yang makanan mungkin masih terbatas juga. Aduh, gue gak sedih banget lagi. Gue mikirin buat ininya dia lagi, takjilnya ya. Dan mudah-mudahan sampai waktu itu sampai kita nanti bisa ke sana. Kita bisa kumpulin tadi ya data-data lapangan tentang khususnya yang tema ekonomi ini, apa keperluannya dan apa yang kita secara kreatif bisa deliver ya. Atau pakai Google Form terlalu detail nggak jadinya? Kerucut nggak biar kita tahu. Jadi gua rasa mana yang mudah ya. Kalau orang bisa lebih mudah komen aja. Komen aja kali. Komen aja deh nanti sambil kita cek data. Nanti kita paralel, gue coba hubungin ya mungkin komunitas-komunitas konten kreator, afiliator, UMKM yang ada di Aceh, Sumatera bro. Yes, oh ya jaringannya ini mungkin ya, kayak solusi ya. Betul, kita punya juga tuh data-data kayak begitu tuh. Nanti kita bisa kontak, nanti mereka yang sambut. Ya kalau mungkin bahasa seriusnya IO lokalnya sana lah. Iya. Dia bisa bantu arrange juga, ya kan tempat-tempat mana yang buat sharing-sharing, tempat-tempat mana yang sinyalnya kuat misalnya. Mereka harusnya lebih kenal tempat, lokasi. Ya nanti ya, atau komen mungkin. Boleh aja, atau lu WhatsApp gue kalau ada yang tahu nomor gue gitu. Tulis dong nomornya. Kayaknya privasi aja kali ya. Anda mancing-mancing ya, Fikra ya. Siap, detailnya mungkin lu pengen tahu update-nya langsung buka aja di TikToknya kita bisa atau Instagram di Instagram, TikToknya kita bisa ya. Kita bisa juga. Kita bisa ya. Juga. Itu dia tuh. Ya detail-detailnya ada di sini sih sebenarnya. Nanti macam-macam lah. Ya atau link bio-nya buka, ya lu bisa buka termasuk ya barcode kita yang ada di sini. Bro, gue mau apresiasi buat lu nih bro, karena lu pribadi juga bisa dibilang kita bisa perjuangannya luar biasa, bisa mengantarkan kita semua ini adalah menuju jalan kebaikan bro. Wow. Alhamdulillah. Makanya gue kasih sendal yang bisa menemani langkah menuju kebaikan. Waduh, luar biasa tagline-nya. Yoi, ini sendal Shirata. Wah. Sendal punyanya orang baik ya, makanya tagline-nya langkah kebaikan. Amin, Insya Allah. Masya Allah emang ini Angga ya. Gue mau bilang gue kayak subjektif sekali ya. Jazakallah khair, thank you brother. Aku mulai warifik. Nah ini sendalnya nih. Ini cocok lah Insya Allah ya. Ini nggak cuma sekedar jualan teman-teman. Lo mau nggak beli juga nggak apa-apa. Tapi ini sebenarnya hadiah buat dia. Tapi ini kan kondisinya kan terjal ya. Nah makanya pakai sendal Safar bro, begini. Masya Allah. Jadi tulisannya umroh ya. Emang didesain buat ini buat umroh. Di sana banyak teman-teman di Indonesia juga yang nggak tahu ya. Klaimnya sebenarnya balik lagi ke konsumen sih. Rata-rata sendal umrohnya pakainya Shirata ini bro. Oke. Banyak. Alhamdulillah di orang-orang Indonesia ya. Nah karena buat Safar juga dia jejak anti slip dan lain sebagainya bro. Masya Allah. Semoga ada rezeki umroh tahun ini biar bisa dipakai di sana. Amin. Siapa tahu mau diajak sama kasih solusi umroh. Ya, makasih ya. Hampir saya tadi nahan nih, gue boleh jualan gak sih gitu. Untung yang lebih buka sendiri ya. Sebenarnya ada tuh yang 27,5 bro. Di tanggal 25 Juni 2026. Wah, ulang tahun gue pas tuh 25 Juni. Nah, 27 juta sampai 29 juta bareng sama Ibadahin. Ibadahin tuh ada satu brand atau intellectual property-nya punyanya kasih solusi juga.
dengan yang memang teman-teman misalnya pengen bintang 3 hotelnya apa segala macamnya. 27-28 jutaan. Nah, lu tinggal cek aja di situ teman-teman ya, informasinya ada di bawah, gue cantumin untuk berangkat di bulan Juni. Berarti lepas Syawal ya. Nanti di situ tuh. Nah, siap. Bro, nih bro hadiahnya. Terima kasih banyak. Ini Sama-sama. strategi luar biasa loh. Jadi pengen umroh kan abisnya langsung. Pakai dikasih tahu turunan brand arsitekturnya. Alhamdulillah. Siap. Thank you. Yoi. Thank you bro. Nanti update lagi ya. Oke, thank you. Buat Kita Ramadan ini insya Allah ya. Ayo, Berangkat relawan bareng ya. semuanya, kreator UMKM, kita bareng-bareng kita berangkat ke sana ya. Detailnya aja, lu tinggal cek aja komen atau lu WhatsApp gua atau lu tinggal DM gua, "Bang, gua ikut." Silakan. Nanti kan dari keberangkatan akomodasi kan juga dari teman-teman yang mungkin yang lainnya nggak bisa berangkat juga kan. Banyak pengusaha-pengusaha kita yang support dalam program ini ya. Detailnya ada di bawah teman-teman semua. Bro, thank you ya. Kita kasih solusi.